one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Widiati, NIM 2019-13159 dari kelas PGSD 3D. Di sini saya akan membahas modul yang saya buat, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia tema 7 subtema 1 benda hidup dan tak hidup di sekitarku untuk keterampilan berbicara siswa kelas 1 SD. Di sini saya bersama Mbak Hani. Siapa namanya? Hani. Kelas berapa, Dek? Kelas 1. Nah, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu membaca doa ya, Mbak Hani. Doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, di modul ini berisi materi, contoh soal, lembar jawab, dan penjelasan singkat. Di lembar yang pertama berisi penulis saya sendiri, kemudian kita lanjut saja ke materinya ya teman-teman. Materinya terdiri atas materi membaca, materi mengenai kosakata, struktur yaitu SAS, materi menulis, materi pragmatik, dan apresiasi sastra. Nah, ada petunjuk belajarnya. Di sini ada tertera untuk peserta didik maupun untuk guru. Selanjutnya, untuk materi yang pertama, subtema benda hidup dan tak hidup di sekitarku, akan dibaca oleh Mbak Hani. Mbak Hani, silakan dibaca ya. Cukup terbaca masih terpada menciptakan karya-karya yang dibuatnya. Nah, tadi yang dibaca Mbak Hani itu mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada benda hidup sama benda tidak hidup. Kalau benda hidup misalnya manusia, tumbuhan,
Mbak Hani menyimak Mbak Wiwi ya. Mbak Wiwi bacain, nanti Mbak Hani menyimak, oke? Anton dan teman-temannya pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Nah, apakah kalian suka mengenakan topi? Kalau hari Senin, kalau ada upacara, Mbak Hani pakai topi enggak? Pakai. Terus, tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Tahu enggak? Enggak tahu? Yang gini. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah itu tahu enggak? Oh, belum tahu ya. Terus ada pertanyaannya nih tadi. Yang pergi tadi Udin sama teman-temannya pergi kemana? Ke sekolah. Nah, bagian dari seragam yang harus dikenakan di kepala tadi namanya apa? Topi. Terus topi dan seragam tadi termasuk benda hidup atau tidak hidup? Benda tak hidup. Kita lanjutin ya. Di sini ada materi kosakata, yaitu menemukan arti dari kata pergi. Pergi yang berarti itu meninggalkan suatu tempat. Sama yang ini kita lanjutkan ke materi antonim atau Lawan kata ya, Kak. perlawanan. Ya. Misalnya Mbak Hani jauh, lawan katanya berarti dekat. Terus apa tadi? Jauh lawan katanya dekat. Oke. Terus kalau lawan katanya bersama lawan katanya berarti sendiri. Oke. Cepat berarti lawan katanya lambat. Pelan-pelan itu kalau lambat. Nah, sekarang struktur dengan metode SAS atau struktur analitik dan sintetik yang merupakan satu jenis metode yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan bagi siswa pemula. Seperti Mbak Hani ini baru kelas 1 ya. Untuk penguraiannya dan penganalisisannya dalam pembelajaran ada kalimat diubah menjadi kata, kata menjadi suku kata, dan suku kata menjadi huruf-huruf. Misalnya, ini dibaca apa Mbak Hani? Di taman bibi. Taman bibi. Nah, kalau dipisah kalimat menjadi kata taman bibi. Suatu kata dipisah lagi menjadi suku kata taman bibi. Kita sederhanakan lagi menjadi suku kata menjadi huruf-huruf yang terdiri dari P, A, ini apa? M, I, D. Nah, pinter. Oke, kita lanjutin ya ke yang pragmatik. Nah, coba Mbak Hani menentukan benda yang hidup dan yang tak hidup. Ini apa? Boneka berarti benda hidup apa tidak hidup? Tak hidup. Kucing hidup, pinter. Pensil tak hidup. Buku tak
tak hidup. Kursi nih, tak. Nah, ini apa? Tumbuhan apa ini? Tomat. Tomat berarti tadi benda hidup. Orang atau manusia? Hidup. Burung hidup. Nah, pertanyaannya, kucing tadi ini termasuk benda hidup apa tak hidup? Hidup. Oke, pintar. Terus kita lanjutin ya ke materi selanjutnya, yaitu apresiasi sastra. Di sini saya akan membacakan mengenai mengenal benda hidup dan tak hidup. Pada suatu hari, ibu bertanya kepada anaknya yang bernama Ajeng sedang berjalan keluar rumah. Ibu, apakah kamu tahu yang disebut dengan benda hidup, anakku? Anaknya menjawab, aku tahu, Bu. Ibu, wah, kapan kamu belajar mengenai hal tersebut, Ajeng? Ajeng menjawab, aku mempelajarinya dengan ibu guru di sekolah tadi pagi, Ibu. Terus ibu menjawab lagi, bolehkah ibu bertanya, apa saja contoh benda hidup, Nak? Ajeng menjawab, iya, Ibu. Contoh benda hidup sendiri ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Wah, hebat sekali anakku. Kalau contoh benda tak hidup, apa saja, Nak? Hehehe. Iya, Ibu. Contoh benda tak hidup ada kipas angin, lemari, meja, kursi, dan masih banyak lagi. Saya sudah mempelajarinya tadi, Ibu. Sekarang kamu tetap harus rajin belajar ya, Nak, agar kamu nanti dapat meraih cita-citamu. Ajeng menjawab, baik, Ibu. Aku akan giat belajar lagi. Setelah percakapan tersebut, Ajeng langsung masuk ke kamar dan memulai untuk belajar mengenai apa yang diajarkan tadi pagi. Nah, teman-teman, untuk materinya sudah selesai. Di sini ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dalam satu kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini waktunya 35 menit dengan kompetensi inti menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sedangkan kompetensi dasarnya mengenai keterampilan yaitu menggunakan kosakata bahasa Indonesia dengan ejaan yang tepat dan dibantu dengan di lingkungan sekitar dalam teks tertulis sederhana. Nah, ini ada indikatornya. Ini ada tujuan pembelajaran untuk dalam suatu kali pembelajaran dengan siswa. Selanjutnya, untuk kegiatan pembelajarannya sendiri ada kegiatan pendahuluan, misalnya kirimkan salam, berdoa terlebih dahulu, kemudian kegiatan inti untuk memberikan materi, misalnya dengan bernyanyi terlebih dahulu, dan kegiatan penutup diakhiri dengan menanyakan apa saja yang dipelajari anak tadi dan apa yang didapat dari pelajaran tersebut. Untuk penilaian sendiri menggunakan penilaian yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu mengenai sikap, pengetahuan, dan presentasi dengan lebih gamblang. Oke, cukup sekian ya kita belajar kali ini bersama Mbak Hani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. G. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Tadi Mbak Hani belajar mengenai apa? Benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Benda hidup apa aja tadi? Coba sebutin. Ada manusia, tuh
tak hidup apa? Ini tadi apa ini? Oke, terus oke, apa lagi? Halo? Lemari, ada kipas angin, ada banyak lagi, ya kan? Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Doanya gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, demikian ya pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.